Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Jateng dan DIY siap meramaikan Kasana sepak bola Indonesia. Nah, klubnya ini agar menjadi sangar-sangar nantinya. Nah, bagaimana ceritanya? Oke, kita saksikan saja bersama. Konten Kibola Jateng DIY tahun kemarin sudah pernah kita buat ya. Ada 6 tim yang kita bahas saat itu. Ada, kita sebutkan ya, ini Persis Solo, Persijap Jepara, PSCS Cilacap, terus ada lagi PSS Sleman, ada lagi PSIM Jogja, PSIS Semarang. Nah, 6 tim asal Jateng dan DIY ini siap ibarat kata itu siap menggeser tim-tim besar yang lainnya di sepak bola Indonesia ini. Nah, seharusnya tim-tim besar ini harusnya sudah waspada lah, atau was-was bisa dibilang itu. Walah kodok omahku muni meneh, ya wis lah, wis ben ra apa. Nah, perbincangan kita kali ini kita akan membahas selain dari pemilik Persis Solo yang baru, hot news kali ini kita akan membahas dari klub PSCS Cilacap. Wah, ini sangat hot news sekali. Sudah menjadi berita-berita di bahan media-media manapun. PSCS Cilacap ini mendapatkan investor baru. Ini menurut pandanganmu bagaimana, Cok? Akankah terrealisasi program kita di tahun 2020 ini, Jateng DIY jadi kiblat sepak bola Indonesia? Ya, saya kaget ya. Tadi itu membaca banyak berita nasional ya di Instagram terutama. Pak Gede Widiade berfoto dengan manajer PSCS Cilacap. Siapa sih yang nggak tahu Pak Gede Widiade? Dia orang yang terkemuka lah di sepak bola nasional. Nah, PSCS Cilacap ini kan bau-baunya atau kemungkinan besar ya Pak Gede akan merapat ya di PSCS Cilacap ya. Wah, ngeri. Sangar. Ya, kita tahulah kiprah Pak Gede Widiade di ranah sepak bola Indonesia ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Tim-tim besar pernah dijajaki oleh beliau seperti Persija Jakarta, Persiba Balikpapan ya, dan masih banyak lagi ya Pak Gede Widiade ini. Kalau kiprah sepak bolanya, kalau dibilang profesionalitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Pasti beliau sangat berpengalaman sekali ya ketika menangani tim sepak bola. Saya tahu sebenarnya PSCS Cilacap ini punya potensi yang teramat sangat tinggi di kotanya itu. Sebenarnya kan memang ini kan memang klub berpotensi dari Jateng. Makanya dulu kita pernah menyebutkan PSCS Cilacap jadi kiblat sepak bola Jateng ya karena ini. Nah, berikutnya yaitu Pak Gede Widiade ini jika saja nanti mengambil alih PSCS Cilacap, langkah awal yang harus dilakukan Pak Gede ini apa, Cuk? Untuk merombak PSCS Cilacap ini agar menjadi klub yang oke lah. Ya, Pak Gede Widiade kan seperti yang kita bilang punya pengalaman di dunia sepak bola nasional ya. Nah, beliau juga ketika memegang tim juga gak main-main. Pasti ya aspek profesionalisme di struktur manajemen pasti ya juga diperhatikan. Nah, mungkin yang pertama itu di PSCS Cilacap itu adalah pembenahan struktur manajemen dan pembenahan fasilitas ya. Kalau untuk sponsor sih ya, apalagi daerah-daerah Cilacap ini kan banyak perusahaan-perusahaan nasional ya. Jadi ya cukup menarik sih untuk Pak Gede Widiade itu. Ya, betul sekali. Langkah awal yang harus dilakukan memang harus merombak total seluruh manajemen PSCS Cilacap ini, diganti dengan oleh orang-orang yang profesional pada bidangnya loh ya. Ingat, orang-orang yang profesional pada bidangnya. Misal divisi marketing itu ya profesional pada marketingnya. Terus misal ada public relationnya, nah itu harus profesional terhadap pekerjaan tersebut. Video editor dan lain-lain. Wah, kita rombak dan dibenahi oleh keseluruhan oleh Pak Gede Widiade. Saya harapkan supporternya sudah menuntut seperti itu. Nah, lanjut lagi itu mungkin bisa ke fasilitas, bener kata si Cuk tadi. Nah, fasilitas itu bisa dirombak-rombak sedikit lah nantinya. Kalau untuk fasilitas, Pak Gede juga punya pengalaman ya. Dulu di Persija dan di Persiba Balikpapan. Ketika dia datang juga pertama itu fasilitas ya. Kalau di Persija dulu membeli bis baru, kalau di Persiba Balikpapan itu membangun training ground. Nah,
Ini kan mungkin nanti ya bisa dibuatkan training ground ya. Kan ngeri tuh. Ya betul sekali ya, ketika nanti PSCS Cilacap ini dibuatkan training ground, wah itu sangat keren sekali ya sebenarnya. Seperti klub-klub Liga 1 itu bisa tersaingi nantinya, dan PSCS Cilacap ini siap menuju Liga 1 juga, menjadi ancaman tim-tim Liga 1 yang menurut pandanganku itu sudah mulai setak ya, karena mungkin memang tergerus modernisasi ya, kemungkinan besar sih seperti itu kalau menurut pandangan saya, kacamata saya loh ini. Liga 2 supporternya mungkin ya karena dibilang sering rekoso, ataupun ya tahulah timnya itu rekoso banget, sering degradasi, apalagi kan PSCS Cilacap ini ya, ceritanya PSCS Cilacap ini sangat panjang sekali, bahkan dia ini habis juara di prank langsung degradasi itu juga pernah ke Liga 3. Wah. Nah ketika seperti itu kan supporternya itu pasti ya juga banyak yang berkembang ya, ini klubnya kenapa, ini klubnya kenapa, ada apa, pasti juga banyak yang melisih. Nah nanti saya harapkan Pak Gede Widiade ini datang di sana itu sebaiknya langsung diajak diskusi aja, diajak diskusi secara supporter gitu. Nanti kita sampaikan aspirasi-aspirasi kita, misal kita ini Kota Cilacap butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah nanti tinggal sampaikan saja. Nah kalau yang penting itu jangka panjang lah, bisa dibuat PSCS itu selamanya. Nah kalau misal pemain kan hanya datang dan pergi ya, tapi kalau seperti fasilitas kan nanti selamanya ini bisa di PSCS Cilacap. Walaupun nantinya Pak Gede sudah nggak di PSCS Cilacap, tapi kan fasilitas itu masih ada lah. Ini loh aset yang harus dimiliki oleh PSCS Cilacap nantinya. Nah ini saya yang sangat suka ya seperti ini. Nah menurut pandanganmu ini Liga 2 menjadi gimana Cuk? Akankah ada akun-akun prediksi yang memprediksi lagi yang naik kasta ini? Apakah ada seperti itu nantinya? Ya ini kan membingungkan ya. Kita lihat Liga 2, fenomena Liga 2 sekarang itu kan banyak bos-bos besar itu terjun ya ke sepak bola ya, atau mengakuisisi klub-klub ya. Kita yang sebutkan pertama itu ada Pak Erick Thohir dan Kaisang itu mengakuisisi Persolo, dan ada Dewa United, ada Raffi Ahmad yang mengakuisisi Cilegon, belum lagi nanti PSIM dengan Pak Bambang Susanto, belum lagi Persijap Jepara dengan Oasis ya, perusahaan air mineral ya. Wah banyak lah ya. Yang terbaru itu Pak Gede Widiade yang kemungkinan besar akan mengakuisisi PSCS Cilacap loh. Ngeri loh, 6 klub loh. Ini misalkan 3 klub yang kan kuota yang promosi 3 klub ya, itu bingung ini. Ya berarti ketika nanti ada akun-akun yang memprediksi tim ini yang akan naik, tim ini yang akan naik, bisa kalian bilang aja kalian dapat info dari mana. Nah, pasti ya paling-paling dari Facebook, dari Twitter, dari akun-akun itu aja sebenarnya. Tapi kan akun-akun itu juga terkadang juga salah memprediksi. Wah, sebenarnya juga ada salahnya. Jika kalian memperhatikan akun-akun tersebut itu pasti punya kepentingan. Nah itu pada pastinya jika kalian itu menelisik siapa pemilik akun tersebut. Nah kalau kita ya nggak mungkin kita sebutkan akun itu pemiliknya siapa, ya nggak mungkin kita sebutkan. Biar kalian sendiri aja yang menelisik siapa di balik akun-akun itu yang sering memprediksi ini itu. Nah, itu pasti ada kepentingannya. Jika tahun ini masih ada yang memprediksi, wah ini sangat udahlah nggak usah dipercaya. Nah tim-tim saat ini tuh sangar-sangar ribet kan seperti itu. Ini mungkin yang akan menjadi gayeng nanti Liga 2 itu ya di daerah Jateng sendiri ya cuy ya. Jateng dan DIY ini menjadi rame nantinya. Ya, benar sekali ya. Kita lihat Persolo punya investor baru, PSS Sleman punya investor baru, PSIM Jogja juga punya investor, Persijap Jepara punya investor, PSCS Cilacap punya investor, PSIS Semarang dengan orang lama tapi mau berkembang dan memodernisasi klubnya. Ya betul sekali. Hanya satu yang tidak mempunyai investor baru, yaitu cuman PSIS Semarang. Nah tetapi saya masih memaklumi PSIS Semarang karena pemilik klub PSIS Semarang ini mau berkembang ataupun mau mempelajari sepak bola yang profesional seperti apa, yang bagus seperti apa. Nah ini yang saya salut terhadap pemilik klub PSIS Semarang Pak Yoyo Sukawi ini perlu diacungi jempol lah. Kita tahu sebagai pemilik lama biasanya klub-klub sepak bola apalagi klub-klub perserikatan itu kan banyak yang kolot juga, ataupun banyak yang nggak mau
apa ya, modernisasi, menerima kultur modern itu datang, itu banyak yang nggak mau. Tapi Pak Yoyo ini mau berkembang, itu sangat kita mau beri apresiasi. Bahkan PSIS Semarang sendiri ini dipuji banyak akun-akun dan media dengan pemain mudanya, dengan perkembangan fasilitasnya. Nah, apalagi yang kemarin itu kan bisa membangun training ground, bukan membangun sih sebenarnya. Nah, mengakuisisi training ground tersebut, nah itu juga sangat bagus. Nah, itu tidak semua pemilik klub itu bisa seperti itu, walaupun itu tidak membangun sendiri pure, tapi kan setidaknya sudah berusaha menjadi klub sepak bola yang profesional, itu sudah sangat saya apresiasi. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Jateng dan DIY kiblat sepak bola nasional. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.